gitu ya. Ya, jadi mungkin itu pengantar saya. Sekali lagi yang saya hormati Pak Yunus ya, Pak Yunus Dartono, Sarjana Pendidikan. Kemudian yang saya sayangi dan saya banggakan ini adik-adik dari SMP 111 dan seluruh panitia yang bisa menyelenggarakan acara ini. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apapun acara kita, apapun kegiatan kita, selama niatnya baik, insya Allah itu jadi amal ibadah kita. Amin ya. Amin. Dan kita mendapat ilmu gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salam hormat saya untuk seluruh sivitas akademika SMP Negeri 111. Mudah-mudahan SMP Negeri 111 semakin maju, semakin jaya ya. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sefta. Ya, terima kasih. Saya mohon izin ya Pak Yunus, adik-adik semua. Saya tidak bisa ikut sampai akhir. Mungkin nanti teman-teman dari KPP akan membantu kelancaran acara ini. Ya. Izin ya. Terima kasih. Baik Pak. Terima kasih Bapak. Demikian tadi sambutan dari Bapak Sefta Winanda. Ya Pak. Apakah saya harus ikut Pak, izin juga Pak ya? Ya Bu ya. Pak Yunus. Ya Pak Yunus boleh Pak. Kalau misalnya masih ada kegiatan lain Bapak silakan meninggalkan room. Bapak nanti adik-adik sama kami Pak. Iya silakan. Saya harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk sertifikat. Iya. Baik, terima kasih Pak Yunus. Ya, salam hormat buat teman-teman. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi adik-adik sambutan dari bapaknya adik-adik Pak Yunus dan bapak kita Pak Sefta. Nah, sekarang kita masuk ke acara seru-seruan kita. Oke, adik-adik udah biasa main kuisis kan? Ya, jadi pertama kita mulai dengan kuisis. Sebentar, aku buka kuisisnya. Oke. Ini aku udah mulai. Sip. Oke, aku share screen ya. Share screen kuisis. Ya, sekarang adik-adik boleh pakai handphone, boleh pakai komputer, boleh pakai laptop. Ketik yang ada di layar joinmyquiz.com/pro, kemudian enter kuisnya, enter kodenya ya 158626. Nah, nanti tulis namanya, nama panggilan dan kelas ya. Oke, kalau udah nanti langsung join aja ya. Bisa? Ada satu yang sudah bergabung. Adik-adik boleh dibuka mic-nya biar seru. Dua, nanti kita tunggu sampai berapa ya? Ini adik-adik ada 80 anak ya. Kita tunggu 80 atau kita tunggu sampai berapa? Ikut semua dong ya, ikut semua biar semangat. Nanti untuk kuis yang sekarang ini kita ambil 5 apa 3 ya. Aku di sini ditemenin sama Kakak Ervi dan Kak Tarmo yang akan nanti memandu hari ini. Untuk yang kuis sekarang kita ambil berapa nih? Ambil berapa pemenang nih? 3 kali ya. 3. Oke. Nanti kita ambil 3 juara pertama ya. 3 juara pertama nanti akan mendapatkan hadiah GoPay atau OVO, boleh milih. Nah, nanti tinggal di chat aja atau di WhatsApp nanti ke nomor panitia. Nanti kita kasih nomor panitianya. Oke, baru 25. Ayo. Kak, saya nggak bisa masuk gamenya. Katanya ada player limit, Kak.
Ini nggak aku ubah sih. Udah nggak usah login, jadi langsung join kuis aja bisa nggak? Gamenya udah penuh, Kak. Maksimal. Oh maksimal ya? Sebentar. Aku ada sih. Bukan. Harus diubah kayaknya ya. Harus diubah. Sebentar ya, aku stop share-nya dulu. Itu 25 ya. Sebentar. Start class. Iya dia 25 maksimal. Iya ternyata kita maksimal 25. Oke, 25 dulu deh yang main kita sekarang. Nanti kan ada lagi. Tenang aja, gamenya masih ada lagi. Oke, tapi ini diulang. Oke, diulang kodenya ganti 832651. Sebentar aku share screen. Share screen. Oke, ini yang baru ya. Oke, cepat-cepatan juga joinnya nih. Karena ternyata slotnya cuma 25. Tenang aja, pertanyaannya gampang kok. Oke, kita mulai ya. Udah full 25 peserta. Mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk. Rashid memimpin, kemudian Raisa. Gampang kan pertanyaannya? Ayo Dimas. Masih Dimas memimpin. Ini kakak-kakak yang di sini aja nggak tahu tuh pertanyaannya apa. Oke, Dito memimpin. Kemudian tadi masih Dito. Dimas naik lagi. Ayo Dito, kamu bisa. Iya, ini padahal belum belajar, udah bisa jawab-jawabin kan. Emang adik-adik SMP 111 ini keren-keren kok. Sebenarnya kita pengennya tuh ketemu langsung sama adik-adik, cuma ternyata kondisi belum memungkinkan, jadi kita masih lewat Zoom. Ayo Dito, saya soalnya ya mau dibalap sama Amir. Oke, ayo. Ya, Amir pemimpin sekarang. Dito naik lagi. Iya, Emir nomor 1. Ayo. Emir nomor 1, Dito nomor 2. Yuk, Rifandi yang tadinya tidak terlihat tiba-tiba naik langsung di balap lah sama Selena ya. Yusita, tiba-tiba naik aja. Yuk, Helena Said. Nama kalian keren-keren ya. Helena, Yusita, Enrico, Raisa, Wandi. Ayo penyanyi, iya. Udah nih, apakah sudah semua? Oke, kita sudah mendapatkan juara ya.
pertama Selena, yang kedua Yusita, yang ketiga Rifandi. Ada yang pegang pulpen nggak? Pulpen atau pensil? Boleh dicatat nomor handphone panitianya. 0857, aku catat di chat juga deh. 0857 187 32059. Nanti kalian WhatsApp ke kakak panitia, disebutkan namanya tadi ya, nama yang sebagai kata tadi, oke? Yeay, selamat ya Selena, Yusita, dan Rifandi. Nah, nanti kalau kita ada game lagi, teman-teman yang tadi belum ikut diberi kesempatan untuk ikut, oke? Yang sudah ikut kali ini nanti pray dulu untuk kuisis yang berikutnya. Tapi masih ada, nanti kita ada main tebak gambar juga kok. Oke, kalau tebak gambar boleh ikut lagi, oke? Ya, gimana? Boleh dong dibuka mic-nya, aku pengen dengar suaranya. Halo. Tiba-tiba keluar, Kak. Halo, ya. Halo, Kak. Iya, Kak, dari keluar. Halo. Oke, boleh di-unmute ya. Nanti kita ini dulu, kita teriakkan tagline kita hari ini dulu biar rame. Ya, biar adik-adik juga semangat. Oke, dibuka mic-nya, boleh? Oke, tagline kita hari ini adalah sehari mengenal, selamanya bangga. Kenapa kita harus bangga? Karena negara kita Indonesia ini dan seluruh infrastruktur dan pembiayaannya itu 80% dibiayai oleh pajak. Jadi kita harus bangga. Mungkin nanti adik-adik yang akan menggantikan kita nih di sini jadi pegawai pajak, ya kan? Oke, nanti ketika aku bilang sehari mengenal, adik-adik bilang ya selamanya bangga. Oke, sekarang di-unmute dulu. Di-unmute dulu deh. Oke, sudah siap? Sehari mengenal, selamanya bangga. Selamanya bangga. Iya, kurang kompak. Kita ulang lagi. Ayo di-unmute. Sehari mengenal, selamanya bangga. Selamanya bangga. Hari mengenal, selamanya bangga. Iya, terima kasih ya. Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini nih. Pelajarannya nanti diajar oleh Pak Guru, yaitu namanya Pak Sutarmo. Tapi karena dia sok muda, jadi biasanya mintanya dipanggilnya Kak Tarmo. Tapi nanti adik-adik lihat aja sih, mungkin akan pengen memanggilnya kakek. Oke ya, kepada Kakak Tarmo dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua di SMP 111. Ya, pagi ini saya akan berbagi sharing terkait dengan pelajaran kita hari ini, yaitu generasi muda sadar pajak wujud bela negara. Saya share screen dulu. Oke. Baik, adik-adik semua, ya. Masih bunyi. Iya, masih bunyi. Kita nanti. Udah saya dulu, udah. Belum, tadi aku stop. Ini ya. Ini PPTX. Kalau ini kan kita lagi bareng dengan adik-adik di SMP ya. Saya jadi ingat, saya juga pernah SMP Kak Ana nih. Dikiranya nggak lulus SMP ya saya. MTS. Saya
SMP berarti sekitar 28 tahun yang lalu ya. Tapi itu 28 tahun yang lalu mungkin adik-adik semua belum ada ya. Tapi kakak waktu itu sudah SMP. Jadi samalah. Karena kita dengan adik-adik semua SMP, maka kami semua pakai baju biru ya. Jadi menyesuaikan. SMP kan warnanya biru ya. Baik, adik-adik semua ya, kita langsung ke materi. Generasi Muda Sadar Pajak, Wujud Bela Negara. Belum muncul, Pak. Beda sama yang di sini. Coba. Maaf ya, Dek. Coba aja, jangan yang ini. Satunya aja. Ini coba. Ini sama. Masa? Exo. Baca. Udah muncul. Bener kan? Tapi lambat. Oh iya. Coba kita lihat situ aja ya tadi. Oke. Baik, adik-adik ya, materi hari ini adalah Generasi Muda Sadar Pajak, Wujud Bela Negara. Tapi kok Keluar itu Pak. Di screen sana nggak bisa dicek. Aduh, maaf ya, Dek. Oke, ini aja. Mas, kamu lihat yang di layar. Oke. Lihat belum? Nah, tuh udah muncul. Oke, siap. Makasih Kak Ana. Ya inilah kalau era kolonial seperti saya menghadapi zaman milenial seperti saat ini, tentu ada gap ya, gap teknologi, juga gap hal-hal yang baru yang ya di zaman dulu tidak ada. Jadi kalau zaman kakak dulu, kalau mungkin musim pandemi begini ya tidak ada daring seperti yang ada sekarang jalani, tapi hanya mungkin di rumah saja ya, karena memang dulu tidak ada. Oke, kita ke materi ya. Oke, apa itu bela negara? Ya, jadi kalau kita di sini materinya adalah Generasi Muda Sadar Pajak, Wujud Bela Negara. Kalau dalam bayangan adik-adik semua, bela negara itu muncul nggak? Munculnya apa? Ini next aja. Ini dong. Next. Di tempatmu aku mau lihat. Ini yang nggak mau. End slide aja. Nggak apa-apa, Mas Tarmo sambil ngomong aja. Baik, kalau dalam bayangan adik-adik, bela negara itu apa kira-kira? Ya, mungkin ada yang membayangkan, oh kalau bela negara ya berarti perang gitu ya, atau mungkin mengangkat senjata dan lain-lain. Bela negara dilakukan oleh semua negara ya, jadi semua negara di dunia ini ada namanya program bela negara. Dan masing-masing negara punya kebijakannya sendiri-sendiri. Kalau adik-adik mungkin ada yang kenal Hyun Bin? Kenal Hyun Bin nggak, Kak? Nggak ada, aduh. Saya juga nggak kenal. Tapi kalau kata emak-emak di kompleks itu artis Korea ya katanya. Nah, artis Korea yang seperti itu saja, yang mungkin kita lihatnya lemah lembut gitu ya, itu juga ikut bela negara di negaranya, yaitu dengan adanya wajib militer. Kalau di negara seperti Korea Selatan dan negara-negara lainnya, Mesir, itu di antara kegiatan bela negara adalah wajib militer. Nah, kebetulan kalau di negara kita tidak mengacu atau mungkin belum ya terkait wajib militer. Tidak hanya Hyun Bin, tapi juga saya yakin
adik-adik ini sebagian besar ada yang suka nonton bola ya, nonton bola Liga Inggris. Sana ada Son Heung-min. Nah, dia juga ikut program wajib militer di negaranya ya, itu merupakan salah satu kegiatan bela negara. Bahkan menjadi yang terbaik, gitu, dapat penghargaan. Termasuk juga yang dari Liverpool, ada yang tahu Liverpool nggak? Saya tahu, Kak. Tahu, Kak. Oke, bintangnya siapa? Muhammad Salah. Muhammad Salah, betul. Nah, ya. Nah, Muhammad Salah itu juga ikut kegiatan bela negara di negaranya dengan kegiatan wajib militer. Sayangnya saya tidak. Saya lupa tadi mau download fotonya waktu dia lagi kegiatan bela negara di wajib militer. Nah, artinya di seluruh negara itu kegiatan bela negara ada di seluruh bangsa. Nah, kita termasuk juga di Indonesia. Hanya bentuknya saja yang berbeda-beda. Nah, biar dibuka biar kelihatan ya. Kebetulan ini pada pakai masker semua, saya yang enggak. Nah, kalau di secara pengertian, bela negara itu adalah sikap dan perilaku patriotisme warga negara yang dijiwai kecintaan terhadap tanah air untuk ikut serta dalam melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Jadi memang bela negara itu bersifat luas. Tidak hanya mengangkat senjata, tidak hanya baris berbaris, tapi bersifat luas. Di situ intinya adalah mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Serta di situ juga ada kecintaan terhadap tanah air. Kemudian bela negara ini dalam undang-undang kita, ya undang-undang dasar kita, ada di pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1. Nah, kalau undang-undang begini, biasanya ada yang lebih paham daripada kakak-kakak di sini ya. Kalau kakak di sini taunya undang-undang pajak ya. Kalau adik-adik undang-undang dasar tuh hafal mestinya. Saya aja zaman waktu SMP dulu hafal sampai butir-butir Pancasila gitu. Adik-adik mungkin tidak kenal ya butir-butir Pancasila. Tapi kalau kakak di sini dulu ya namanya alumni SMP kolonial ya, maksudnya zaman Bahala ya. Zaman RCTI belum ada gitu. Kalau sekarang kan TV swasta itu banyak banget. Sampai saya aja nggak hafal. Saya tahunya dari Ipin Upin tuh MNC, kalau lainnya saya nggak tahu. Anak saya suka nonton Ipin Upin. Nah, kalau bela negara ini ya, kalau di Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar tahun 45, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 27 ayat 3. Kemudian juga tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara di pasal 30 ayat 1. Jadi memang ini kita berhak, tapi di sisi satu juga wajib. Nah, kalau kita biasanya kan ada hak, ada kewajiban. Ini bela negara ini selain hak, dia juga adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai warga negara. Nah, kemudian tadi menyambungkan cerita kakak tadi, apakah bela negara itu sama dengan berperang? Jadi, apakah mengangkat senjata gitu ya? Kebetulan tempat kakak di Depok itu dekat dengan Kostrad. Jadi kalau jam 10 malam gitu ya, atau ada tet gitu kan. Kalau saya, aduh ini bapak-bapak tentara itu luar biasa ya, malam-malam sudah harus apel berbaris-baris. Nah, tapi itu memang sudah menjadi tugas dan kewajiban mereka dalam hal ini mengisi kemerdekaan dan juga sebagai bentuk bela negara dalam kehidupan sehari-hari bapak tentara. Nah, tapi kalau kita adik-adik ya nanti saya akan sampaikan bagaimana bentuk bela negara bagi adik-adik sekalian. Tapi di sini kalau kita ditanya apakah bela negara sama dengan berperang, tentu saja tidak. Bela negara itu tidak hanya berperang. Jadi berperang adalah salah satu bentuk bela negara, tapi itu hanya salah satu bentuk kecil ya. Jadi kalau bela negara itu banyak sekali. Dari mulai adik-adik semua ikut pendidikan kewarganegaraan, kemudian ikut serta menanggulangi bencana, menjaga ketertiban, mematuhi peraturan, nah, semuanya itu bentuk bela negara. Bahkan tidak hanya itu, termasuk juga diantaranya adalah membayar pajak. Nah, ini kaitannya dengan kegiatan kita pagi ini, pajak bertutur. Jadi salah satu bentuk bela negara adalah membayar pajak. Contohnya membayar pajak. Jadi bela negara tidak harus berperang, mengangkat senjata, tapi juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
seperti membayar pajak. Kenapa membayar pajak merupakan wujud bela negara? Ya, kok apa hubungannya ya membayar pajak kok bela negara itu? Mungkin kita awalnya kok jaga sembung bawa kuaci gitu ya. Jaga sembung bawa kuaci buat makan ya. Nggak nyambung dong. Kan bayar pajak kok bela negara. Nah, nanti kita akan lihat kenapa bayar pajak merupakan wujud bela negara. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Wala Kantor kita, Pak Septa, ada 76%, atau kita bulatkan secara umum 80%. Belanja negara kita bersumber dari penerimaan pajak. Jadi kalau kita bayangkan 80%, ya. Jadi kalau pajak itu dalam negara kita, dalam pembiayaan negara kita itu seperti aliran darah dalam tubuh kita. Jadi bayangkan, andaikan 80% darah yang ada di dalam tubuh manusia kemudian tidak ada atau berkurang, tentu tidak bisa manusia bisa eksis dalam kehidupan. Tentu bisa jadi akan terancam kehidupannya. Begitu juga pajak dalam APBN kita, dalam negara kita. Dia adalah 80% dari belanja kita bersumber dari pajak. Kalau demikian besarnya, maka tadi kenapa bela negara itu diantaranya dalam membayar pajak? Karena dengan membayar pajak itu termasuk mempertahankan negara kita, mempertahankan eksistensi negara kita agar tetap bisa berjalan, tetap bisa sebagaimana tujuan negara kita ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban umum, kemudian juga ikut menjaga perdamaian negara kita. Jadi ikut menjaga perdamaian dunia. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan negara kita yang ada di mana, adik-adik, tujuan negara kita? Ada yang lupa? Bukan Atau UUD. ada yang tidak ingat? Pembukaan UUD, Pak. Ah, betul. Waduh, ini saya biasanya ini nih, saya senang nih. Dulu saya waktu di SMP juga kayak Mbak ini tadi, siapa tadi? Mbak Ramadhani apa Mbak Radatul Asy. Jadi Mbak Zahra ya. Jadi kalau ditanya Pak Guru, waduh saya jawab duluan ya. Tapi nggak kelihatan ya, itu dulu. Kalau sekarang udah banyak lupa. Betul sekali. Jadi tujuan negara kita ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat. Tujuan negara itu bagaimana kita mewujudkannya, yaitu dengan APBN. Nah, APBN ya. Jadi bagaimana negara kita ini mencapai tujuannya, itu diantaranya dengan APBN, karena berjalan itu harus dengan APBN. Nah, 80% sumber penerimaan kita di APBN adalah dari pajak. Itulah makanya di antara bentuk bela negara adalah membayar pajak. Nah, kita lihat lebih lebih rinci ya. Kemana sih pajak itu akan hasil dari pajak itu akan kemana ya? Di antaranya adalah untuk membangun gedung sekolah dan fasilitasnya ya. Jadi kalau ada semua, kalau di Jakarta ini sekolahnya bagus-bagus ya Kak ya. Itu fotonya mirip sama. Oh iya ya, sama ya. Jangan-jangan sampai 111 nih. Iya, bukan ya? Mirip aja. Mirip ya. Mirip tapi tak sama ya. Jadi hijau ya, serupa tapi sama. Jadi gedung sekolah ya. Kalau adik-adik ini bagus, kalau di Jakarta sekolahnya bagus-bagus. Kalau saya pernah di Lampung ya, itu banyak sekolah yang miris sekali kalau kita melihatnya, ini sekolah atau bukan gitu ya, sampai hampir roboh ya. Makanya di situ waktu itu karena kakak meninjau, karena sebagai kantor pajak itu kan mereka membangun sekolah, jadi kita meninjau terkait pembangunannya. Jadi memang di belahan Indonesia yang lain itu masih banyak yang gedung sekolahnya masih belum sebagus sekolah SMP di 111. Nah, diantaranya pajak hadir untuk bisa membiayai itu, membangun gedung sekolah, termasuk juga fasilitasnya ya, untuk kegiatan belajar mengajar, dan juga mungkin ada yang mendapatkan kartu Indonesia Pintar ya, mungkin teman-teman sekalian ada ya tetangganya atau mungkin saudaranya atau mungkin ada sekalian ya, kartu Indonesia Pintar ini itu juga dibiayai dari pajak ya. Kalau zaman kakak sekolah dulu nggak ada itu kartu Indonesia Pintar itu.
yang adanya SPP ya, adanya kartu SPP. Jangan-jangan adik-adik semua nggak kenal kartu SPP nih sekarang, karena udah sebagian besarnya sudah dibayar oleh pemerintah ya. Zaman kakak dulu kalau nggak bayar SPP nggak boleh masuk sekolah. Jadi karena waktu itu mungkin uang negaranya belum sampai seperti sekarang ya, itu banyak teman-teman kakak yang nggak bisa sekolah karena nggak mampu bayar SPP. Jadi kalau mau ujian itu ya, itu ditanya satu-satu. Kamu belum bayar ya? Belum. Nah, kamu belum dapat kartu ujian. Kamu ngomong dulu sama orang tuamu sana bayar. Kalau nggak boleh ujian. Bayangkan adik-adik mau ujian. Kita ujian aja udah berat ya kan, harus belajar. Nah, kemudian kalau kakak itu sistemnya sistem kebut semalam, SKS gitu ya. Masih SMP sudah SKS. Kalau kuliah bagaimana kan, lebih SKS lagi ya. Jadi semalam itu wayangan gitu ya. Oh ini yang mau ini belajar dari pelajaran bulan Juli sampai Desember tuh dibaca semalaman karena mau ujian semester. Nah itu juga udah berat bagi kita ya anak sekolah. Belum lagi ditambah dengan harus bayar SPP. Kalau nggak bayar SPP nggak bisa itu ikut ujian. Teman-temannya ikut ujian, kita harus di strap dulu di BP. Sekarang masih ada BP nggak ya? Ada ya, ada. Oh bukan namanya BK ya, kesiswaan ya. Kalau dulu seperti itu adik-adik. Jadi untuk sekolah susah karena harus bayar SPP. Kalau nggak punya bayar SPP nggak boleh sekolah, nggak bisa ikut ujian. Nah, ini diantaranya negara pajak ini hadir untuk menanggulangi hal-hal seperti itu. Ada yang karena nggak bisa beli sepatu, nggak bisa beli buku, untuk bayar SPP-nya bisa, tapi untuk belajar beli buku segala macam nggak bisa. Beli sepatu nggak bisa. Dulu zaman kakak sekolah dulu masih ada yang nggak pakai sepatu. Waktu SD tapi kalau SMP biasanya nggak pakai kaos kaki sih. Ya. Tapi terus kena strap sama Pak Guru. Jadi ini contoh yang nggak baik ya. Ini dari Kana contoh yang nggak baik. Nah, jadi seperti itu ya untuk membayar kebutuhan-kebutuhan terkait sekolah dan pendidikan untuk beasiswa. Mungkin ada yang nanya, kok nggak semuanya sih dapat kartu Indonesia Pintar gitu ya? Karena saya lihat di data, baru ada sekitar 20 juta anak yang mendapat kartu Indonesia Pintar. Padahal kan anak sekolah lebih banyak dari itu ya. Kenapa? Ya karena memang negara belum mampu. Belum semua warga negara sadar dengan pajak. Belum semua orang paham bahwa oh pajak itu ternyata digunakan oleh kita semua ya. Seperti itu. Termasuk juga nanti kalau adik-adik mau kuliah, itu ada program di pemerintah namanya Bidik Misi. Bidik Misi itu bukan nona misi ya. Nona misi tahu nggak ya? Nggak tahu ya. Bidik Misi. Bidik Misi itu pemerintah memberikan semacam beasiswa, tapi tidak hanya untuk kuliah saja. Selain SPP juga diberikan untuk namanya orang kuliah kan, misalnya tinggalnya di Kebonjeruk, kuliahnya misalnya di Unsud Purwokerto tempatnya Bu Ervi. Kan di sana harus kos ya, harus kos, terus makan sehari-hari. Nah, itu kan dari mana? Nah, negara atau melalui pajak ini memberikan fasilitas berupa bidik misi. Jadi kalau mereka kuliah lewat bidik misi, maka dia diberikan ada alokasi untuk sehari-hari cost living ya, dia hidup sehari-hari, kos, kemudian juga untuk buku dan lain-lain. Jadi tidak hanya SPP-nya saja, termasuk juga semuanya. Jadi tidak ada, diharapkan tidak ada lagi yang putus kuliah. Kalau dulu zaman putus sekolah, ini putus kuliah hanya karena tidak ada biaya. Tapi sekali lagi, saat ini pemerintah baru bisa memberikan bidik misi ini kepada sekitar 56.000 untuk yang Kemenak, kemudian sekitar 1 juta untuk yang perguruan tinggi. Nah, harapan kita semua, andaikan seluruh nanti warga negara sudah sadar pajak, ya, masuk adik-adik sekalian nanti kalau udah jadi pengusaha, jadi pejabat, udah ternyata memang pajak itu sangat penting. Itu nanti semua warga negara kita, semua adik-adik yang mau sekolah, tidak ada lagi yang putus hanya karena soal biaya. Termasuk juga untuk jalan dan angkutan umum. Ya, kalau jalan itu yang kita sehari-hari lewati, itu dibayar
80%-nya dari pajak. Nah, ini yang sekarang nih, vaksin dan kesehatan. Adik-adik semua mungkin ada yang mungkin masih sedikit ya yang sudah vaksin, karena memang vaksin saat ini untuk yang 12 tahun ke atas ya, baru kemarin ini. Tapi kalau yang bapak-bapaknya, mungkin orang tuanya, saudaranya sudah ada yang vaksin. Nah, vaksin itu gratis, dibiayai oleh APBN. Nah, jadi pajak itu antara lain untuk vaksin, juga untuk membiayai saudara-saudara kita yang, atau mungkin kita sendiri yang terkena COVID ya di pandemi ini. Dari mulai dia dari IGD sampai kemudian mohon maaf sampai yang ke pemakaman, itu dibiayai oleh APBN yang 80%-nya adalah dari pajak. Termasuk juga untuk pertahanan dan keamanan ya. Bayangkan kalau pajak ini tidak ada yang bayar misalnya, nggak mau lah bayar pajak untuk mendingan buat saya jalan-jalan nonton GP, MotoGP gitu misalnya. Nah, kalau nggak bayar itu gimana? Nah, nanti Pak Polisi nggak ada yang nggak ada yang gaji ya. Nanti kalau ada maling bayar dulu sini, nanti saya kejar malingnya gitu. Bayangkan adik-adik, udah kehilangan harus bayar dulu ke Pak Polisinya. Nah, karena misalnya nggak ada pajak untuk bayar gajinya gitu. Kemudian Pak Polisi nggak punya senapan nih, pakainya ketapel gitu. Ada maling, ayo kita kejar. Malingnya pakai AK-47 ya. Pak Polisinya karena nggak ada uang buat beli senapan negaranya, cuma pakai ketapel, kalah jadinya. Juga tentara ya sama. Jadi kita juga untuk beli alutsista, kemudian juga beli segala macam perlengkapan untuk pertahanan negara itu menggunakan dana dari pajak. Itu begitu pentingnya ternyata pajak untuk negara kita ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan pajak itu seperti kalau kayak kita iuran ya. Jadi kalau di kelas itu ada iuran nggak? Iuran kelas? Ayo kalau daring mungkin nggak ada ya. Daring mau buat apa iurannya? Makan-makan juga virtual. Jadi mungkin kalau ada dulu saya di sekolah itu ada iuran sekolah, iuran kelas biasanya untuk acara apa gitu. Kalau di RT misalnya ya mungkin untuk bayar sampah segala macam. Buat jenguk temennya. Oh, buat jenguk temennya ya, kalau temennya ada yang sakit segala macam ya dijenguk. Kemudian kalau ada temennya yang lagi pengen dijenguk ya kita jenguk. Nah, semirip seperti itu. Jadi kita karena negara ini menyediakan layanan publik berupa misalnya rumah sakit, jalan, kemudian keamanan, itu maka kita sebagai warga ya kita memberikan iuran. Kita memberikan iuran sebagai biaya keanggotaan. Nah, itu gambarannya seperti itu. Nah, jadi semua yang memiliki usaha, semua yang punya penghasilan itu membayar pajak ya. Yang pajak itu akan digunakan untuk layanan publik ya, layanan publik termasuk juga untuk subsidi yang saudara-saudara kita yang tidak mampu diberikan alokasi oleh pemerintah untuk kehidupan sehari-hari. Nah, memang kalau kita lihat ya, yang memanfaatkan jalan raya semua orang apa ya semua yang bayar pajak saja? Maaf. Semua Semua orang ya, semua orang. Semua orang boleh menggunakan jalan umum. Jadi tidak ada itu misalnya saya mau jalan di Jalan Gatot Subroto atau Jalan Es Parman itu ya, atau di Jalan Sakti Raya. Stop. Bawa bayar pajak nggak? Nah, nggak ada seperti itu. Kalau nggak bayar pajak nggak boleh lewat, nggak ada. Kecuali jalan tol itu ya. Ini jalan umum, semuanya boleh. Baik yang bayar pajak maupun yang tidak. Kalau memang dia tidak bayar pajak karena memang belum sampai penghasilannya yang kena pajak, nggak apa-apa. Memang pajak ini sifatnya kan semacam subsidi silang ya. Jadi dari orang yang punya digunakan untuk semuanya. Nah, tapi kalau ternyata dia berpenghasilan besar, punya uang, kendaraannya banyak, mobilnya banyak, pakai jalanan segala macam, tapi kok tidak mau bayar pajak, ikut menggunakan fasilitasnya, nah itu nanti kayak di iklan zaman dulu gitu ya, mau fasilitasnya tapi nggak bayar pajaknya gitu, apa kata dunia gitu kan ya. Tapi sekarang mungkin ada nggak ada yang pernah lihat iklan itu ya, apa kata dunia. Jadi seperti itu, jangan sampai kita jadi free rider bahasanya, yaitu orang yang mau fasilitasnya tapi tidak mau bayar pajaknya. Baik.
kayaknya adik-adik bentar lagi ini udah pada pengen game ya. Nanti ya. Sebentar. Ya. Oke, dengan membayar pajak kita turut serta dalam membangun dan menjaga Indonesia. Jadi kalau kita tidak membayar pajak ya, otomatis tadi pembangunan gimana mau bangun gitu kan. Uangnya nggak ada. Gimana mau kita menjaga Indonesia ini ya? Juga ada pesawat tempur dari negara lain masuk itu. Kita ngejarnya pakai kuda gitu kan, karena nggak punya uang untuk beli pesawat, nggak bisa. Mereka bisa semena-mena terhadap kita. Makanya perlu kita adanya pajak ini agar bisa memperkuat pertahanan negara kita. Ada mereka pakai kapal tempur ya, itu cuma pakai perahu dayung. Gimana kita bisa mempertahankan diri ya? Getek kalau tak istilahnya BRI. Nah, jadi betapa pentingnya pajak untuk kehidupan negara kita ya. Dan kita sebenarnya selama ini sehari-hari sudah memanfaatkan uang pajak itu, cuman kita mungkin tidak sadar atau mungkin kita tidak tahu. Nah, saya kan masih sekolah Kak, gitu. Masa saya harus bayar pajak gitu kan? Kita harus ngapain nih gitu dalam rangka bela negara. Jadi kalau tadi kita hanya menyampaikan peran penting pajak ya dalam bela negara. Nah, karena adik-adik ini masih sekolah, apa yang bisa kita lakukan ya untuk bela negara ini? Diantaranya adalah belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Jadi adik-adik kan memang tugasnya sekolah ya, sekolah belajar ya. Nah dengan belajar giat dan sungguh itu sudah termasuk bela negara. Karena kalau adik-adik semua belajar giat, sungguh-sungguh, pinter kan negara ini jadi banyak yang pinter nih, banyak yang pinter, SDM-nya bagus, nanti bisa bersaing dengan negara lain. Nah itu adalah salah satu bela negara, bentuk bela negara yang bisa dilakukan oleh adik-adik semua. Termasuk juga menaati tata tertib sekolah gitu ya. Misalnya kalau masuknya jam 7 nih, ya. Tapi datangnya jam 8 gitu ya. Pagar udah ditutup gitu. Dan lompat pagar deh gitu. Itu siapa ya Kak ya? Itu contoh yang tidak baik ya. Jadi Kakak udah tobat dari yang hal seperti itu. Udah tobat. Tadi nggak lompat pagar lagi. Dulu yang telat ya pada lompat pagar kemudian di strap, dijemur di halaman sekolah. Jadi kita harus menaati tertib adik-adik semua sebagai anak sekolah ya menaati tertib sekolah. Kemudian mungkin harus pakai kaos kaki ya pakai kaos kaki. Harus pakai dasi. Yang biru itu misalnya ya pakai dasi. Itu adalah salah satu bentuk bela negara bagi adik-adik semua yang masih sekolah. Termasuk juga diantaranya dalam menciptakan suasana rukun, damai, harmonis dalam keluarga. Jadi kalau di rumah, di keluarga, punya adik ya, adiknya jangan lagi mainan jangan digangguin ya, diusilin tuh. Wah, ini biar seru kan sepi nih, kita gangguin deh. Nah, jangan seperti itu ya adik-adik. Itu tidak berarti tidak ikut bela negara. Bayangkan kalau semua anak seperti itu yang gangguin adiknya, kan bakalan ramai tuh seluruh Indonesia. Teriak semua anak-anaknya pada nangis. Nah, jadi kita semua yang dalam menciptakan suasana rukun, damai, harmonis dalam keluarga. Jadi kalau mungkin bapak orang tuanya lagi capek segala macam ya kita gimana caranya biar orang tua juga seneng gitu. Jadi kalau keluarga keluarga adik-adik semua harmonis kan seneng ya, rukun. Jadi kemana-mana, yuk jalan-jalan yuk. Kalau pandeminya sudah lewat ya, yuk kita jalan-jalan atau kemana gitu ya. Pesiar. Nah itu kalau rukun kan seperti itu. Kalau lagi nggak rukun kan jadinya ya kita semua nggak nyaman. Nah termasuk juga bergotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kalau ada yang kotor ya jangan sampai malah kita jadi yang membuang sampah sembarangan gitu kan. Wah, seluruh bumi ini adalah tempat sampah kita. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan lingkungan kita. Karena apabila itu bersih akan menjadi lingkungan yang sehat. Kalau kita tidak menjaga itu, nanti banyak penyakit ya, nanti semua akan repot. Nanti negara ini juga ya tadi kembali, kalau banyak yang sakit, kemudian negara harus mengeluarkan biaya lagi untuk menanggulangi penyakit yang banyak itu. Makanya kita perlu menjaga kebersihan lingkungan nih, biar lingkungan kita sehat. Bergotong royong dengan semua warga. Ya. Kemudian juga termasuk diantara bela negara adalah mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Ini adik-adik mungkin ada yang sudah pakai motor ya ke jalan raya. Nah ini aturan negara kita kan
ini ya, kalau sudah punya SIM. Nah itu kalau naik motor ya baiknya di dalam rumah aja ya, atau di sekitaran lingkungan aja, jangan ke jalan raya, bahaya. Nanti termasuk tidak mematuhi peraturan. Termasuk juga mungkin kalau di lampu lalu lintas ya, mungkin sedang sama temennya atau omnya atau orang tua mungkin lampu merah, lo kok malah ngegas ya, diingetin, oh pak ini lampu merah, berhenti dulu ya, ini bentuk bela negara, oh gitu. Mungkin sampaikan yang baik ya, sampaikan yang baik. Jadi bahwa mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia itu termasuk bela negara. Kalau peraturan ini semuanya pada tidak menaati, bagaimana lagi negara ini akan bertahan gitu ya. Kalau peraturan ini bukan kita, siapa lagi gitu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi ya. Baik. Oke. Termasuk juga diantaranya adalah 3M ya, karena ini musim pandemi ya, menggunakan masker saat di luar rumah. Nah, ini saya kebetulan buka masker, tapi yang lain pada pakai masker kecuali yang enggak. Jadi menggunakan masker harus tetap kita lakukan ya agar pandemi ini segera berlalu. Dan juga mencuci tangan dengan sabun setelah memegang sesuatu. Ya. Atau seseorang ya. Oh, sesuatu ya. Mencuci tangan dan sabun setelah memegang sesuatu. Karena bisa jadi di sesuatu itu ada kotoran, ada penyakit. Nah, makanya kita harus atau virus menjaga itu semua. Dan juga menjaga jarak nih, minimal 1 meter saat berinteraksi dengan siapapun. 1 meter enggak? 1 meter ya. Dengan KRV dan Bu Ana ya. Jadi juga menjaga jarak. Oke. Teman-teman juga harus menjalankan ini semua ya untuk kesehatan dan keselamatan kita semua. Nah, mungkin ini saja ya materi terkait dengan pajak dan bela negara kita hari ini ya, karena memang nanti kita acara hari ini lebih banyak game ya, permainan, dan harapan kita semua nanti adik-adik pada saat sudah menjadi apapun nanti di masa depan, jadi pegawai kah, menjadi guru kah, menjadi pengusaha, menjadi pemimpin atau menjadi presiden atau menjadi politisi atau pengusaha besar ya, ingat bahwa pajak itu penting buat kehidupan kita. Kalau bukan kita yang membayar, siapa lagi? Kalau bukan kita yang ingat, siapa lagi? Karena pajak itu akan kembali ke kita. Kalau kita tidak sadar dengan itu, kita harus ingat bahwa tetangga kita ada yang sakit dan tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan. Tetangga kita ada yang susah dan tidak mampu untuk sekolah. Nah, pajak itu menanggulangi itu semua. Andaikan semua kita sudah sadar, maka kita bisa akan sejajar dengan negara maju yang mereka SDM-nya sangat tinggi. Bahkan kuliahnya, sekolahnya dibayar. Saat ini mungkin tidak semua kita bisa berikan beasiswa. Saat ini mungkin tidak semua kita berikan alokasi subsidi, kemudian biaya ya. Tapi nanti ke depan andaikan semua sudah sadar pajak, kita mudah-mudahan akan menjadi negara yang sejajar dengan negara maju. Pajak kuat, Indonesia maju. Karena pajaknya sudah bagus, maka pembangunan kita akan maju ya. Itu saja ya adik-adik semua, terima kasih atas atensinya. Saya kembalikan ke Kak Ana ya. Kak Ana ini spesialis game dan yang heboh-heboh itu Kak Ana. Kalau saya spesialis yang gini-gini aja deh ya. Terima kasih ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo, ketemu lagi. Mic-nya boleh masih tetap di unmute ya. Kita teriakkan tagline kita hari ini lagi. Masih ingat kan? Sehari mengenal, selamanya bangga. Bangga. 1, 2, 3. Sehari mengenal, selamanya bangga. Oke, terima kasih. Mau main lagi? Tapi kali ini kita mainnya bukan kuisis ya. Kita mainnya tebak kata. Udah pada pernah main tebak kata belum? Udah ya, yang biasa followernya bapak-bapak ID
Mungkin udah sering lihat ya tebak kata, cuman kali ini gambarnya udah jadi bukan aku yang menggambar langsung. Soalnya kalau menggambar langsung di depan adik-adik nanti aku grogi, malah nggak bisa ketebak saking jeleknya ya kan. Nah, oke. Nah, ini gampang, ini jawabnya lewat chat aja. Nanti yang jawabnya berapa tercepat ya? Kan ada 4 pertanyaan nih, berarti 1 tercepat ya. 1 tercepat per masing-masing pertanyaan nanti yang jadi juaranya. Oke, tunggu sebentar aku share untuk tebak katanya. Tebak kata lagi, tebak gambar. Oke, udah tampil ya? Udah kelihatan? Udah, Kak. Ada boleh ngomong sih, kalau sesinya aku kalian boleh ngomong. Berisik juga nggak apa-apa. Kebaca nggak? Baca, Kak. Baca. Baca, Kak. Baca, Kak. Oke ya, coba aku coba slideshow, tapi kalau misalnya nanti susah ya. Ini soalnya, nah udah ya. Coba ya. Oke, tebak gambar. Yuk, seru-seruan lagi di Pajak Bertutur 2021. Gambar 1. Siap-siap ya. Siapkan imajinasinya. Nanti jawabnya di kolom chat. Di kolom chat. Nanti Kak Ervi tolong dibantu ya. Siapa yang jawab pertama kali ya. Oke. 1, 2, 3. Bagus kan gambar aku? Itu gambar sapi, ada orangnya pakai topi yang kerucut itu, terus itu ada alatnya gitu berupa kayu. Terus itu Virgon, tahu kan ya, itu Kak. nyanyi, tapi aku kalau mau nyanyi nanti malah merusak suasana, jadi nggak usah nyanyi. Kak. Oke, terus ada tanda hati, kemudian ada SMP titik-titik 111 Jakarta. Kak Ervi gimana, udah ada pemenangnya belum? Kak, jawabannya kelihatan nggak? Jawabannya kelihatan. Jawabannya kelihatan. Jawabannya kelihatan ya, Kak. Jawabannya kelihatan katanya. Wah, kacau nih Mas. Sebentar. Ya udah nggak apa-apa. Yang pertama udah ada ketahuan nggak Mbak? Yang ini mungkin ya. Dapat hadiah semua. Kalau ini kelihatan. Kalau ini tunggu. Yang mana ya? Yang ini kayaknya. Yang pertama siapa Kak Ervi? Kalau ini kelihatan nggak jawabannya? Masih kelihatan? Enggak. Udah kelihatan. Udah nggak kelihatan? Udah enggak, Kak. Oke. Yang pertama Dito. Pertanyaan pertama tadi pemenangnya Dito. Dito nanti WhatsApp ke kakak ya. Yang nomornya ada di chat. Oke. Tadi jawabannya benar nggak sih Kak Ervi? Benar. Betul. Tuh udah muncul belum jawabannya? Udah ya? Udah muncul jawabannya. Oke. Gambar kedua. Yuk siap-siap lagi ya. Dito jangan ikut lagi ya. Biar teman yang lain kebagian. Oke, kalau tadi yang menang tadi menang kuisis juga baru 1 yang udah WhatsApp kakak, yang 2 belum. Nanti WhatsApp kakak ya. Oke, 1, 2, 3. Wah, bagus banget gambar aku. Itu agak susah ya. Oke, itu yang pertama itu gambar sesuatu yang tajam. Kemudian love lagi. Ini selalu penuh cinta ya kan. Terus yang ketiga itu gambar seperti swalayan, titik-titik Maret. Kemudian handphone jadul. Ambil 1. Sudah ada pemenangnya Kak Ervi? Yang paling dulu ya. Jawabannya ini benar tidak? Oke, dari Yusita menang lagi. Ya, keren nih Yusita. Semangatnya patut dicontoh nih sama adik-adik yang lain. Oke ya. Oke, kita lanjut ke gambar ketiga. Yang udah menang Dito sama Yusita ya. Kali ini jangan ikut ya, biar yang lain temennya dapat giliran. Oke, ayo siap-siap lagi. Siapkan imajinasimu. Yang tadi cinta-cinta, kalau yang ini nggak cinta-cinta sih. Bukan I love you ya. Nah,
Ini gambar aku tuh memang selalu bagus banget. Oke. Ini gambar baju. Gambar aku dong. Aku kan sudah kursus menggambar dulu sebelum bikin ini. Itu ada jempol aku di pojokan. Itu nggak usah ditebak ya. Yang ditebak gambarnya aja. Itu ada baju, kemudian ada itu biasanya adik-adik suka nempel di motor kan ya, bikin-bikin stiker kayak gitu. Kemudian yang di bawah itu logo kita biasanya kalau ada acara ke tempat adik-adik gitu. Oke, udah ada pemenang ya Kak Ervi? Jawabannya dulu. Oke. Belum ada yang benar? Belum ada yang benar. Ayo. Udah ada yang benar kan? Jangan-jangan Kak Ervi nggak tahu nih jawabannya. Kak Tarmo bantuin, udah ada yang benar belum Kak Tarmo? Sudah ada. Oke, kita tunjukkan jawabannya. Yeay. Ini hanya Kak Ana dan yang pemisalnya yang paham ini. Jadi siapa yang menang? Yang menang kali ini siapa? Sebentar ya, Kak Tarmo lihat. Sambil adik-adik persiapan. Ya, si Pak Tarmonya lagi ngelihat yang pertama masuk di kita. Aku cinta pajak, aku pernah pajak. Lama nih Pak Tarmo nih. Pak Tarmo, Kak, sorry. I love you tuh adik-adik. Adinda ya. Adinda Kamalia yang menang untuk nomor 3. Jangan lupa nanti WhatsApp kakak ya. Oke, lanjut ya. Gambar 4, siap. 1, 2, 3. Yeay, itu gambar apa ya? Ini kalau ini anakku kemarin yang anak kelas 4 SD, dia nggak bisa jawab. Tapi mungkin adik-adik ini kan kelas 8 sama kelas 9 ya. Harusnya lebih pintar nih. Meskipun gambar aku jelek. Ini harus bisa jawab nih. Pada area kiri bawah. Itu yang ada gambar batang. Iya, tangannya ditebak, tapi itu tangan beneran bukan tangan aku. Enggak, itu kecil kok. Itu oma opa. Nah, jadi kalau yang gambar kakek nenek itu maksudnya oma opa versusnya titik-titik. Nah, U1 sama dengan U, U2 sama dengan I. Gitu. Nah, ini bahkan Kak Ervi sama Kak Tarmo juga nggak tahu jawabannya. Gimana Kak Tarmo, udah ada yang jawab belum? Oh, udah banyak, kayaknya udah banyak yang benar. Oke. Yeay. Siapa pemenangnya kali ini ya? Siapa pemenangnya? Nih, tadi yang nomor WhatsApp kakak, nanti di WhatsApp ya, disebutkan nama sama kelasnya. Oke? Ramadhani belum? Ramadhani Azhara. Ye, selamat ya. Meskipun aku berisik, tapi aku baik hati kok. Oke. Oke, sekarang acara berikutnya kita agak serius lagi, tapi nggak seserius tadi kok. Kali ini kita belajar dari cerita. Jadi mungkin adik-adik udah sering ya mendengar orang bercerita atau orang mendongeng, tapi mungkin sudah lama juga ya nggak dengar orang dongeng. Nah, ini Kak Ervi mau cerita nih. Kak Ervi mau cerita, nanti ditayangin komiknya, nanti adik-adik dengerin ceritanya dari Kak Ervi. Oke? Udah siap ya denger dongengnya ya? Kak Ervi mau di sini atau di situ? Oke, di sini kalau di sini aku share screen dulu ya untuk storytelling hari ini. Karena dalam hidup ini kakak ini karena udah tua aja nih, jadi bisa sharing ya. Jadi dalam hidup itu kita banyak belajar dari dari kehidupan, dari pengalaman. Tapi pengalaman itu
tidak harus pengalaman kita sendiri. Tidak harus kita mengalami dulu, baru jadi pelajaran seperti itu. Udah tampil ya. Nah, jadi contohnya kayak misalnya orang kecelakaan itu akan celaka. Misalnya orang tabrakan motor dengan kencang, itu kan dia akan luka-luka atau bahkan meninggal. Nah, seperti itu. Kita nggak usah harus ikut ngalamin dulu, nggak usah kecelakaan dulu untuk mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Seperti itu. Makanya adik-adik, saran aku sih banyak-banyaklah baca buku, meskipun itu novel juga nggak apa-apa ya. Bahkan di novel itu kadang kalau novelnya yang bagus, dia kisah kehidupannya itu bagus buat kita, bagus buat menambah pengalaman kita. Karena pengalaman adalah guru terbaik. Kalau pengalaman adalah guru terbaik, motivator terbaik adalah diri kita sendiri. Seperti itu. Oke ya, kita dengarkan cerita dulu dari Kakak Ervi. Nanti habis dengar cerita, nanti ketemu aku lagi. Nextnya ini ya. Next mana tuh? Di bawahnya tuh. Ini bisa digeser nggak? Hijau-hijaunya ini bisa digeser nggak? Geser kemana? Ke atas. Taruh di atas aja. Dua kali tekan. Nah, ini nafsu. Halo, Assalamualaikum. Kakak buka masker ya. Waalaikumsalam. Halo, nama kakak Ervi. Seperti kayak tadi Kak Ana cerita, kakak coba mau bercerita tentang kisah inspirasi. Semoga dengan kisah inspirasi ini adik-adik bisa mengambil hikmahnya. Kisah inspirasi yang pertama yaitu berjudul tentang sirkus. Mungkin adik-adik pernah lihat sirkus? Nggak pernah. Oke. Tidak Kalau pernah, di Kak. tempat kakak itu sirkus adanya di tempat yang luas, tanah lapang, bukan kayak di Jakarta ya. Kalau di Jakarta itu sirkus mungkin di gedung-gedung ya. Kalau di tempat kakak sana di Jawa Tengah nggak ada di gedung, tapi di lapangan terbuka, ada tendanya. Baik, kita mulai. Pada suatu hari di tengah tempat yang lapang ada sebuah pertunjukan sirkus di mana ada seorang anak yang bernama Clark. Dia masih berusia belasan tahun. Ia diajak oleh ayahnya untuk melihat sirkus. Dia sangat antusias sekali untuk mengikuti pertunjukan sirkus karena selama ini dia belum pernah melihat pertunjukan sirkus. Dia sangat antusias sekali diajak oleh ayahnya untuk melihat pertunjukan sirkus. Clark, kita hampir sampai di loket, kata si ayah. Akhirnya hanya tinggal satu keluarga di depan kita. Si ayah melihat sebuah keluarga dengan 8 orang anak yang belum memiliki karcis masuk pertunjukan sirkus. Si anak, si Clark, itu bertanya kepada ayahnya, apakah mereka satu keluarga, ayah? Keluarga besar dengan 8 orang anak. Aku tidak sabar ingin melihat monyet-monyet. Satu keluarga itu membawa 8 orang anaknya. Si anak pertama berkata,
Aku tak sabar ingin melihat monyet-monyet. Ku dengar ada harimau yang bisa naik tangga seperti kucing. Ada atraksi piring oleh anak yang masih kecil sekali. Aku ingin sekali menonton badut gendut yang naik sepeda roda 1, kata si anak lainnya. Kalian senang anak-anak? Ya, itu semua ide ibu kalian. Berterima kasihlah kepadanya. Ayah kalianlah yang patut diberi ucapan terima kasih malam ini. Dia harus bekerja ekstra keras mencari uang untuk membeli semua tiket ini agar kalian bisa melihat sirkus ini. Terima kasih ayah dan ibu, malam ini benar-benar menyenangkan, kata anak-anak. Kau memang ayah yang baik. Sayang, kau istri yang cantik dan ibu yang baik. Berapa tiket yang Anda perlukan, Tuan? Kata penjaga loket. 8 anak-anak dan 2 dewasa. Jadi, aku bisa membawa semua keluargaku nonton sirkus. $60 semuanya, Tuan. Kata penjaga loket kepada si ayah. Berapa semuanya? Anak-anak $5 dan dewasa $10. Total semuanya 60, Tuan. Si ayah tampak kebingungan. Karena uang yang si ayah bawa tidak cukup. Lalu si anak yang lain berkata kepada adiknya, akan kutulis semua ini di buku harianku. Lebih bagus kalau pakai gambar Henry. Si ibu lalu berkata, kami hanya punya 40. Kukira 40 sudah cukup untuk membeli tiket dan es krim untuk anak-anak. Bagaimana mengatakan kepada anak-anak bahwa uang kita tak cukup untuk membeli tiket semuanya? Si ibu berkata pada sang ayah. Si ayah Krag yang melihat itu, tiba-tiba dia mempunyai ide untuk menolong sepasang keluarga, sebuah keluarga agar bisa menyaksikan pertunjukan sirkus. Ayah Krag tiba-tiba menjatuhkan selembar uang di dekat sang bapak tersebut. Dan kemudian ayah Krag lalu berkata kepada sang bapak, permisi Tuan, ini jatuh dari saku Anda. Sang ayah terkejut, lalu memungut uang tersebut. Sang ayah Krag lalu mengedip pada sang ayah. Kedua bapak tersebut lalu berpegang tangan, berjabatan tangan. Sang ayah sembari meneteskan air mata berkata kepada ayah Krag, terima kasih banyak Pak. Uang ini benar-benar sangat berarti bagi saya dan keluarga saya. Sang ayah kemudian membeli tiket dengan uang pemberian dari ayah Krag. Ayo masuk anak-anak. Sang ayah sangat berterima kasih kepada ayah Krag karena telah membantu mewujudkan keinginan anak-anaknya untuk melihat pertunjukan sirkus.
Aku dan ayahku kembali ke mobil dan langsung pulang. Kami sendiri tidak lebih kaya daripada mereka waktu itu. Maaf, Clark. Ayah janji akan mengajakmu lain kali. Agar bisa membeli tiket sirkus, ayah perlu kerja lembur 10 hari atau lebih. Ayah harap kamu mau menunggu untuk menyaksikan pertunjukan sirkus lagi. Sang anak Clark menjawab, "Tidak apa-apa, ayah. Aku memang tidak melihat sirkus, tetapi aku melihat ayah yang hebat." Kisah inspirasi kedua berjudul Sepasang Sendal. Di sebuah stasiun, ada seorang bapak-bapak yang hendak pergi bekerja dengan memakai sarana transportasi kereta api. Ketika itu, kereta api sudah mulai berjalan. Sang bapak sedikit terlambat sehingga dia terburu-buru untuk mengejar kereta api. Di atas kereta ada seorang bapak-bapak pula yang akan membantu sang bapak untuk naik. Dia berkata, "Lebih cepat sedikit," kepada sang bapak. "Pegang tanganku, Pak." Sang bapak yang terburu-buru langsung memegang tangan orang yang di atas kereta. Karena terburu-buru, sandal si bapak terlepas. Dia sangat terkejut karena sandal yang dia pakai tiba-tiba lepas. Lalu apa yang terjadi? Sang bapak tiba-tiba melepas sandal yang ada di kaki yang sebelahnya. Kemudian si bapak melempar sandal tersebut. Semua orang yang ada di atas kereta sangat terkejut dengan apa yang bapak tersebut lakukan. Kemudian salah seorang dari mereka bertanya, "Pak, sayang sekali, sandal Anda tadi lepas. Mengapa sandal satunya yang masih bagus Anda lempar?" Ya, bayangkan saja, orang yang mengambil sandal tadi, orang itu tidak akan bisa menggunakan jika hanya ada satu sandal. Namun, sekarang sepasang sandal itu akan berguna bagi siapa saja yang mengambil serta memakainya. Begitulah kisah sepasang sandal. Hikmah dari dua cerita di atas dapat kita simpulkan, kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi berguna. Jangan pernah lupa untuk peduli pada sesama. Semakin kita punya kelebihan, semakin banyak orang yang bisa kita tolong. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kembalikan kepada Kak Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Halo, aku lagi. Oke, tadi dengan Kak Ervi yang lemah lembut ya. Jadi ada dua cerita tadi yang sudah disampaikan. Yang pertama tentang Clark dan ayahnya yang ingin menonton sirkus sebenarnya.
Padahal ayahnya kelak juga orang yang miskin. Dia harus lembur sampai 10 hari mungkin lebih demi untuk membawa kelak ke sirkus. Ternyata di sana mereka bertemu dengan keluarga yang lebih banyak anggota keluarganya dan ternyata uangnya kurang, seperti itu. Ayah kelak dengan kebesaran hatinya menjatuhkan uangnya supaya bisa digunakan oleh keluarga yang satunya tadi. Kenapa? Kenapa dijatuhkan? Kenapa nggak dikasih aja? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena supaya bapak yang satunya tadi, bapak yang dari anaknya 6 ya tadi ya, 8, bapak yang memiliki 8 anak tadi tidak malu, jadi dia tetap menjaga harga diri seorang ayah. Jadi dia pura-pura supaya dikira uang ayahnya jatuh gitu, padahal kan uang dia yang mau dikasih gitu. Makanya si bapak dari 8 anak ini merasa sangat berterima kasih, merasa sangat tertolong dengan ayahnya Clark. Padahal ternyata di akhir cerita kan seperti itu ya, ayahnya Clark itu bukan orang kaya juga gitu. Jadi yang seperti disampaikan Kakak Ervi tadi, bahwa kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi berguna. Nggak harus kaya dulu, nggak harus punya uang banyak dulu, tapi kita semua bisa menjadi orang yang berguna. Seperti itu. Adik-adik juga bisa. Seperti yang disampaikan tadi sama Kakak Tarmo ya, apa salah satu bela negara yang bisa dilakukan oleh adik-adik saat ini, yaitu belajar dengan giat dan tekun. Dengan adik-adik belajar dengan giat dan tekun, mungkin nanti adik-adik bisa menjadi orang yang hebat, yang bisa membantu orang tuanya. Pasti orang tuanya bangga. Meskipun misalnya nggak sehebat orang lain, itu bukan berarti kita nggak sukses atau tidak hebat. Tapi kita hebat dengan cara kita sendiri. Gitu ya. Terus kemudian di cerita yang kedua, tadi ada bapak-bapak yang botak ya, mungkin biksu atau pemuka agama gitu ya, yang dia naik kereta hampir terlambat sampai sendalnya jatuh sebelah. Lalu dia lempar juga yang sebelahnya sampai teman-temannya heran, loh sendal kamu masih bagus kok malah kamu lempar lagi yang satunya ya. Terus dia jawab, coba pikirkan yang nemuin sendal aku tadi, kalau dia cuma nemu sebelah, apakah itu akan berguna? Kan nggak bisa dipakai ya. Makanya dia lempar lagi yang sebelahnya supaya ketika ada orang yang menemukan itu sendal akan bisa dipakai, akan bisa digunakan. Apa hikmahnya? Yaitu dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak hanya memikirkan sendiri. Contoh kalau misalnya dia memikirkan dirinya sendiri, mungkin malah nggak berguna juga lah. Dia punya sendal juga cuma sebelah kan. Kayak gitu, paling cuman laku dijual di tukang rokok kali ya. Seperti itu. Jadi dalam hidup kita ini, dari lahir kita sudah ditolong orang, dari bidan, dokter, mungkin dukun bayi kita ditolong orang. Ketika kita sudah besar, kita ditolong orang juga, mungkin penjahit, penjual makanan, petani, nelayan, atau bahkan yang sudah seperti disampaikan Mas Tarmo tadi, wajib pajak yang sudah membayar pajak sehingga bisa membiayai pemerintahan ini, membiayai negara ini, itu juga menolong kita. Nah, karena itu kita juga harus menolong orang lain, karena kita nggak bisa hidup sendiri, kita ditolong oleh orang lain, seperti itu. Terus apa ya? Oh ya, mungkin adik-adik juga yang Muslim pernah mendengar hadis ya, yang intinya tadi yang seperti disampaikan Kakak Ervi, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesamanya. Seperti itu. Wajib pajak juga mungkin tidak sadar kalau mereka bermanfaat juga untuk kita semua. Kakak berharap nanti adik-adik ini di antara 80 adik-adik yang ada di sini, suatu saat ada yang gantiin aku di sini ya. Aku dulu juga waktu SMP malah di kampung banget. Kalau adik-adik cari daerah aku sekarang di Google Map itu nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Karena saking desonya. Iya nggak ada. Jadi jalanannya pun masih tanah sampai dengan saat ini.
Kemudian aku juga SMP di situ, di kampung, masih di desa yang sama, dengan kondisi yang sama. Bahkan zaman dulu sih sekolah nggak pakai sepatu, beneran nggak pakai sepatu. Jadi nggak pakai sendal juga, jadi nyeker zaman dulu itu. Kalau sekarang mungkin adik-adik kalau nggak pakai sepatu juga antara malu atau menyalahi aturan sekolah ya. Seperti itu. Mungkin ada adik-adik yang ingin cerita atau ada yang ingin bertanya atau yang ingin nambahin. Ada nggak? Apa? Kalau chat, kalau cerita di chat ya. Kalau di chat nanti ini panjang chatnya. Oke, kita biar semangat. Kita teriakkan lagi ya tagline kita ya. Oke. Dibuka mic-nya. Sehari mengenal, selamanya bangga. Hari mengenal, selamanya bangga. Iya, terima kasih ya. Aku senang banget ketemu kalian karena ya aku jadi inget sih masa-masa seperti kalian. Aku tuh senang banget ketemu teman-teman. Mungkin kalian juga kangen ya sama teman-teman. Nanti di akhir acara kita berdoa bersama. Semoga negara kita cepat kembali normal seperti dulu. Jadi kita bisa ketemu. Jangan sampai nanti berarti kalian kan kalau sekarang kelas 2 dan kelas 3, kalau yang kelas 2 mungkin malah nggak begitu kenal ya sama teman-temannya ya. Kalau yang kelas 3 mungkin kenal temennya kelas 1, masa nanti perpisahan juga cuman kayak gini gitu ya. Nanti kita doakan bersama, semoga negara kita kembali normal seperti dulu, terus kita bisa berkumpul lagi dengan teman-teman, Bapak Ibu guru. Mungkin juga kita bisa bikin acara lagi dengan keluarga dan tidak lagi banyak anak-anak yang kehilangan sanak keluarga bahkan orang tuanya seperti itu ya. Oke, kita main kuis lagi, mau nggak? Masih ada kuis lagi, bentar ya, aku coba buka dulu. Ini pertanyaannya beda sama yang tadi, dan aku minta teman-teman yang tadi udah ikut kuisis yang pertama, yang sekarang nggak ikut dulu ya, supaya ada 25 teman kalian lagi yang bisa ikut sekarang gitu. Oke, bentar. Ini kakaknya juga agak-agak gaptek ini kayak gini, jadi harus harus belajar banget. Mungkin kalau kalian malah lebih canggih daripada kakak. Oke, aku share screen ya. Mana? Oh, ini dia. Oke, aku share. Ini adik-adik klik joinmyquiz.com/pro, terus kodenya 787087. Oke, kita tunggu sampai ada 25 peserta yang masuk ya. Yeay, sudah 25. Mari kita mulai. Neng, 5, 4, 3, 2, 1, go. Siapa nih? Stephanie, Arjuna, Miyuki, dibalap oleh Sasi. Sasigel bukan? Itu siapa namanya kan? Sasigel itu siapa ya? Film Korea ya? Oke, masih Sasi dan Stephanie. Sasi, Stephanie, Si dan Amir. Ya Cinda. Sasi masih memimpin. Ini yang di bawah masih saling membalap. Asli nama kalian tuh keren-keren banget ya. Orang namanya aja keren-keren. Yuki tiba-tiba di atas. Dan Amir. Iya, kalau Kak Tarmo namanya cuma Sutarmo. Biar agak kerenan dia biasa ngaku-ngaku Mastermo. Padahal kalian nggak usah ngaku-ngaku udah keren.
pemimpin. Nadira, Zidan, Yuki. Mira, Stefani. Aku nggak bisa connect ya Kak. Apanya nggak bisa connect? Ini tulisan we were unable to save your response. Mungkin karena kuotanya yang udah habis tadi kali deh ya. Tadi kan kuotanya 25 partisipan ya. Ya. Atau lag. Atau nge-lag kali. Enggak kok. Ini udah mana sih kursor aku? Nah. Semua jawabnya. Udah sini udah semua kecuali nih Kaila belum selesai mengerjakan. Siapa? Atau internetnya kali, jaringannya kali. Udah nih, udah ketemu pemenang nih Kak. Oke ya, ini aku lihat sih udah pada jawab semua. Yes. Oke, KN tulisnya. Mana tadi? Nah, ini juara kita. Nadindra 92, Aleandra Karisa. Terus siapa Kak? Stefani. Nanti WhatsApp Kakak ya. Salah. Gimana sih cara mindahin ini? Oh iya ini ya Kak. Sorry. Oke. Tadi yang pemenang jangan lupa WhatsApp Kakak ya. Ke nomor tadi. Tadi udah beberapa udah ada yang WhatsApp sih. Nanti hadiahnya akan Kakak kirim setelah acara kita selesai. Oke, mana sih Kak Zoom-nya? Gimana cara balikin tampilan ini sih? Oh iki ya. Oke. Ini sudah muncul aku lagi ya. Oke. Sebelum kita akhiri acara ini, kita foto bareng dulu ya. Adik-adik di itu apa namanya dinyalain videonya. Nyalain videonya nanti aku kirim ke Bapak ya. Ke Bapak Yunus ya. Oke. Oke, ini siapa yang chat dulu? Ntar dulu. Oke. Oke, halaman 1. Boleh lihat ke kamera ya. Wait. Terus halaman 2. Screen, oke, Ctrl V. Terus salah. Halaman 3. Ya, ada Mas Tarmo. Ya. Padahal aku suka lihat adik-adik yang imut-imut. Oke. Kemudian kita halaman ke-4. Oke, terima kasih. Berikutnya kita ngapain lagi Mas Tarmo? Masih mau bagi hadiah lagi? Masih mau hadiah lagi? Kita tambahin bisa kali ya. Oke, mungkin boleh ada volunteer atau apa sih ya? Apa sih volunteer itu bahasanya? Sukarelawan. Ya, sukarelawan dari adik-adik yang ingin memberikan testimoni untuk acara kita hari ini. Boleh? Boleh tunjuk tangan, sebutkan nama.
Halo. Zahra Aufa Putri Naiwa. Silakan, Adek. Iya Kak, itu acaranya seru banget sih. Terima kasih loh. Boleh videonya dinyalain, Dek? Supaya aku tidak melihat artis Korea ini. Aku yakin kamu lebih cakep daripada dia sih. Iya, tuh kan. Cantik. Zahra kelas berapa, sayang? Saya dari kelas 86. Kelas 86. Berarti kelas, kalau SMP itu berarti kelas 2 ya, Dek ya? Iya Kak. Iya. Yang semangat ya belajarnya. Perjalanan kamu tuh masih sangat panjang. Jangan pernah putus asa atau patah semangat. Karena masih kelas 2 itu masih ada banyak banget kesempatan untuk mengejar keinginan kamu, ya kan? Boleh testimoninya tadi gimana? Acara ini tuh seru banget sih, terus kayak santai juga, banyak gamesnya. Terus apa lagi? Terus juga buat nambah pengalaman sama pengetahuan gitu. Iya. Mungkin adik-adik tadi nanti boleh sih habis ini kita bahas ya tentang soal yang kuis tadi supaya yang nggak bisa ikut kuis tadi juga tahu tadi pertanyaannya tentang apa aja. Oke, soalnya tadi ada beberapa pengetahuan gitu sih yang secara tidak langsung kakak buat di kuisis yang tadi itu gitu. Terus ada lagi yang mau testimoni, Kak Ervi, Zahra Aufa Putri dicatat ya. Zahra nanti WhatsApp kakak ya. Oke? Iya Kak. Nah, ada lagi yang cowok mungkin yang ganteng-ganteng ini. Saya Kak. Boleh, silakan. Siapa namanya? Sama-sama Ryan. Sasi Dahayu Kak. Sasi. Oh iya, yang tadi aku tanya Sasi Gel ya. Gitu. Oke, Sasi silahkan. Gimana testimoninya untuk Terima acara hari kasih. ini? Terima kasih sudah mengajarkan kita tentang banyak wawasan ilmu tentang perpajakan. Jadi kita semua mengerti tentang wawasan perpajakan. Kita juga bisa menimbulkan wawasan dalam membela tanah air. Iya. Jadi banyak sih mungkin dari adik-adik itu yang taunya pajak itu mungkin pajak motor sama pajak rumah ya. Nah, kalau pajak motor, pajak rumah, pajak restoran itu yang mengurusi adalah pemerintah daerah. Nah, kalau kita nih dari KPP Pratama, kita yang diurusin adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak apa lagi Kak? Pajak penjualan barang mewah seperti itu. Jadi kalau nanti adik-adik mungkin ya ditakdirkan jadi menggantikan kita di sini, nanti kalian akan belajar banyak banget, baik itu tentang nasionalisme maupun tentang pajak aja gitu. Oke, mau satu lagi boleh? Ini Sasi Dahayu dicatat KRV Sasi Dahayu. Ada lagi yang mau berkomentar atau memberikan masukan buat kita? Saya Kak. Siapa nih? Nadine. Nadine. Oke, adik Nadine. Iya Kak, tadi itu penjelasannya jelas banget buat tentang pajak kan, jadi bisa nambah pengetahuan juga. Kayak tadinya kan mikir pajak tuh cuman apa sih, cuman tujuannya buat bayar uang yang ada di negara kan. Tapi kalau sekarang kan jadi lebih paham gitu buat fungsinya apa aja gitu. Karena selama ini kita juga nggak tahu, bahkan nih jujur aja nih ya, kakak itu yang tadi aku bilang ya, sekolah SMP-nya di kampung, SD-nya di kampung, itu aku tahu kalau ada Direktorat Jenderal Pajak dan ada pajak negara itu kapan coba? Ketika kakak kuliah di STAN. Udah telat banget. Nah, ini adik-adik beruntung banget di SMP udah tahu pajak itu apa dan untuk apa. Adik-adik tahu kan STAN? Ya, tahu ya? Tahu Bu. STAN itu kalau di Jakarta tuh adanya di Bintaro. Di Bintaro di sektor 5 dia sekolahnya gede dan ada kantor pajak juga di situ. Nah, itu kakak dulu kuliah di situ sih bukan karena apa-apa ya dulu, soalnya karena miskin. Jadi sekolahnya di situ tuh gratis. Jadi aku dulu ke situ cuman gara-gara gratis gitu. Nggak taunya alhamdulillah sekarang bisa ngajarin adik-adik juga tentang pajak
Begitu. Oke, sekarang untuk sebagai penutup supaya nyangkut nih tentang perpajakannya, kita lihat yang pertanyaan-pertanyaan di kuisis itu ya, supaya adik-adik belajar lagi sebagai penutup pelajaran kita hari ini. Oke. Belum, ntar aku buka dulu. Oke, nih. Aku share screen ya. Ini buat yang tadi nggak ikut biar tahu apa aja ya tadi pertanyaannya seperti itu. Oke. Ini gimana mindahinnya? Oke, gini. Pertama nih. Ini yang untuk penutup. Sikap dan perilaku patriotisme. Oh, ini sih yang ini sih udah bisa sih kayaknya, yang ini udah ada di materi yang tadi sebentar. Yang nggak ada di materi itu yang kuis yang pertama yang aku bikin itu. Nah, ini nih. Udah kebuka belum pertanyaannya? Udah kelihatan ya? Sudah. Udah, Kak. Kak. Nih, pertanyaan pertama. Hari ini kita melaksanakan pajak bertutur dengan KPP Pratama Jakarta Kebonjeruk 1. KPP dalam kalimat tersebut adalah singkatan dari, nah ini singkatan dari Kantor Pelayanan Pajak. Jadi tugas kita adalah melayani wajib pajak. Jadi kalau misalnya mau bikin NPWP, mau melaporkan pajaknya, itu kita bantu di sini. Tapi kalau untuk bayar pajak enggak di kantor pajak. Ingat ya, bayar pajak enggak di kantor pajak. Bayar pajak itu ke bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai tempat untuk membayar pajak. Atau bisa juga di kantor pos. Kalau sekarang malah bisa juga di Tokopedia, bisa juga di Indomaret seperti itu. Jadi jangan bayar pajak ke petugas pajak, itu berarti nggak bayar pajak, itu berarti mungkin malah berbuat curang ya adik-adik ya. Seperti itu. Di pertanyaan kedua, pajak bertutur dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran pajak dan memperingati HUT RI yang ke-76. Nah, jangan sampai lupa nih kemerdekaan kita sendiri. Supaya kita bersemangat juga untuk berbakti kepada negara kita ya. Oke, pertanyaan ketiga. Direktorat Jenderal Pajak adalah institusi negara yang bertugas menghimpun penerimaan negara dari pajak. Yaitu yang berapa tadi Kak Tarmo? 80% ya? 80% penerimaan negara itu dari pajak. Jadi kalau nggak ada pajak, negaranya tambah miskin. Seperti itu sih adik-adik. Jadi makanya kita pengen adik-adik dari kecil sudah sadar apa itu pajak, dan nanti sehingga ketika adik-adik sudah besar, sudah harus bisa menjadi wajib pajak, itu sudah paham apa yang harus dilakukan dan apa manfaatnya, apa faedahnya, seperti itu. Oke, ini Direktorat Jenderal Pajak itu berada di bawah Kementerian Keuangan. Meskipun dia membiayai semuanya, tapi DJP itu berada di Kementerian Keuangan. Seperti itu, oke. Terus yang ketiga nih, SMP singkatan dari, mungkin harusnya yang ini kali ya Dek ya, sekolah menyenangkan pisan. Ya. Supaya senang sekolah. Aku dulu senang sekolah sih, tapi karena main sih. Iya, tapi ternyata sekolah itu memang penting kok. Ya, oke. Ini nama Wakil Presiden RI adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Oke, kalau untuk Menteri Keuangan kita saat ini Ibu Sri Mulyani Indrawati, yang kemampuannya tuh udah diakui internasional. Sempat di BI ya Kak ya. Bank Internasional, World Bank pernah sempat direkrut oleh World Bank juga. Nah, kalau untuk Direktur Jenderal Pajak kita saat ini Bapak Suryo Utomo. Nah, kemudian nih yang tadi melakukan pembayaran pajak melalui saluran di bawah ini, kecuali pegawai kantor pajak. Jangan sekali-kali bayar pajak ke pegawai kantor pajak, itu salah. Oke. Nah, ini uang pajak itu adalah bagian dari APBN. APBN adalah singkatan dari, yang benar adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kalau yang tiga ini aku ngawur nulisnya. Oke, terus yang terakhir nanti adik-adik ketika sudah 17 tahun ke atas, sudah bekerja dan penghasilannya itu sudah mewajibkan untuk memiliki NPWP, itu adik-adik bisa daftar NPWP ke kantor pajak. Apa itu NPWP? NPWP itu adalah identitas wajib pajak yang digunakan sebagai kartu identitas dan nomor identitas ketika mengurusi urusan pajak.
Apa singkatannya? Singkatannya nomor pokok wajib pajak. Gitu. Kalau ini mah aku juga ngarang sih, nomor pokoknya wajib punya. Enggak semua harus punya NPWP kok. Yang punya NPWP itu yang sudah memenuhi kriteria untuk menjadi wajib pajak. Jadi kalau misalnya ntar dibilang negara tuh kejam banget semua dipajakin, tidak seperti itu. Jadi kalau pajak bedanya pajak dengan palak itu apa? Ya, bukan cuma huruf J sama huruf L ya. Tapi kalau palak itu siapa aja dipalakin. Tapi kalau pajak itu diatur oleh undang-undang siapa aja yang harus dipajakin, apa aja yang menjadi objek pajak itu diatur seperti itu. Paham ya? Meskipun aku ngomongnya cepat dan tergesa-gesa, semoga bisa diterima. Oke, kita sudah selesai acara kita hari ini. Terima kasih ya adik-adik, udah sangat antusias. Kalau misalnya pengen tanya-tanya soal pajak atau misalnya pengen tahu kantor pajak itu seperti apa, nggak apa-apa main ke sini ya. Kalau nanti kalau sudah pandeminya sudah selesai, deket kok kantornya dari sekolah kalian, kita di pinggir tol, tahu kan, yang sebelahnya Bina Bangsa. Misalnya kalian pengen main ini studi tour ke kantor pajak gitu, boleh, silahkan. Oke? Ya, di akhir acara ini, mari kita sama-sama berdoa untuk kita semua, untuk negara ini, khususnya untuk keluarga yang kita sayangi, agar kita semua selalu dalam lindungan Allah dan negara kita kembali sehat dan maju seperti sebelumnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya adik-adik. Nanti kalau misalnya kembali ke kelas, ditanya temennya tadi ngapain aja, silahkan di-sharing. Silahkan di-sharing ngapain aja tadi gitu ya. Oke ya. Oh ya, untuk yang belum WhatsApp kakak, jangan lupa WhatsApp ke kakak. Terus yang kedua, ini ya yang untuk data sertifikat. Tolong diisi data sertifikatnya. Aku taruh di chat linknya, itu Google Form ya, nanti diisi di situ. Boleh diisi. Kalau misalnya apa yang ditulis apa Kak? Nama lengkap kan ya? Nama lengkap ditulis sama kelas tadi di situ. Nanti ditulis, kabarin ke kakak. Kalau misalnya ada hambatan untuk menulis di situ, boleh WhatsApp juga ke kakak ya. 2059. Aku senang banget kalian antusias sampai dengan akhir acara. Terima kasih ya. I love you. Ini nanti aku nggak akan tutup, aku tunggu sampai jam 11:10 untuk teman adik-adik yang belum ngeklik linknya atau mencatat nomor handphone aku ya. Tapi kami akhiri sampai sekian. Salam buat Ibu Devi. Kemarin aku kenalan sama Ibu Devi. Mungkin adik-adik ada yang diajar ya sama Bu Devi. Salam untuk Ibu Devi. Terima kasih untuk semuanya. Ini ada siapa sih Mas yang ada di sini? Pak Yunus mungkin masih sibuk ya. Oke, mungkin Pak Kakak Tarmo bisa menutup acara kita pagi siang ini ya, atau langsung aku aja? Langsung aku aja ya. Oke, baik. Terima kasih adik-adik sekalian. Terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas antusiasnya, terima kasih atas waktunya. Silahkan hubungi aku kapan aja. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan, atau mungkin kita ketemu di Pajak Bertutur ketika kalian sudah SMA juga. Siapa yang tahu ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak untuk ilmunya. Terima kasih Kak. Sama. Jangan lupa diisi datanya ya. Oke Kak. Baik Kak. Baik, Kak. Terima kasih.